Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara bersama saya, Breman Atenaya. Kita akan mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Kedapatan mengedarkan narkoba di rumah suami istri di Bengkalis, Riau diamankan polisi. Mirisnya sang istri yang juga pelaku ditangkap dalam keadaan tengah mengandung 6 bulan. Udah. Kalau nggak ada ini anak-anak Tengokkan semuanya. Oh, ini kami ya. Anggota Subdit I Satreskrim Narkoba Polda Riau mengamankan suami istri di Jalan Sukajadi, Kecamatan Bahin, Salopan, Bengkalis. AZ beserta istrinya SC diringkus lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu di sekitar lingkungan tempat tinggal pelaku. Dari temuan itu, polisi pun menggeledah rumah pelaku dan menemukan 2 paket sabu seberat 5,48 gram. Beserta barang bukti narkoba, keduanya pun dibawa ke kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan diketahui AZ merupakan seorang bandar dan kerap kali menjual narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara istri pelaku SC yang tengah hamil 6 bulan terbukti positif narkoba dan mengaku rutin mengkonsumsi narkoba sejak 1 tahun lalu. Pasangan suami istri yang menjadi pengedar narkoba di daerah Batin Solapan Duri, Kabupaten Bengkalis. Dari penangkapan itu kami berhasil menyita 5 gram lebih sabu-sabu, di mana mereka adalah pengedar untuk lingkungan tempat tinggal mereka. Dari pasangan suami istri ini kita ketahui ternyata istrinya sedang hamil 6 bulan. Atas perbuatannya, tersangka AZ dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sedangkan sang istri dikenakan wajib menjalani rehabilitasi untuk menjalani pengobatan kecanduan narkoba. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia ditemukan tewas di kamar rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang tinggal seorang diri diduga dibunuh lantaran ditemukan luka memar di leher dan wajah. Warga Jalan Todopuli 18 Kelurahan Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan gempar dengan penemuan jasad wanita lanjut usia dengan bekas luka memar di leher dan wajahnya. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dopol Forensik Bidokes Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban. Korban diketahui bernama Tarima, 66 tahun, asal Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Korban tinggal seorang diri dan berjauhan dengan rumah keluarganya di Kota Makassar. Jasad korban pertama kali diketahui warga sekitar yang curiga lantaran korban tidak keluar dari rumah. Setelah diteriaki dan tidak menyahut, warga pun langsung mencukil jendela kamar dan menemukan korban terbujur kaku di atas kasur. Polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, kasur, dan sebilah senjata tajam. Itu indikasinya kami belum mengambil kesimpulan, kita tunggu dari Lapor dan Inafis. Dalam hal ini masih dalam pendalaman. Memang ada luka di Wajah dan leher juga tadi. Menurut keterangan bahwa memang ada luka, namun kita belum pastikan apakah luka itu karena kekerasan atau memang ada penyakit tertentu. Kita tunggu hasilnya dari Lapor. Jenazah korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Polisi menduga ada tindak pidana di balik kematian korban dan kini masih diselidiki. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Kita ke Sumatera Selatan, pemirsa. Seorang buruh bangunan di Kota Lubuk Linggau nekat menganiaya pasangan suami istri lantaran tidak dibayar usai membantu membuang sampah. Sementara di Rejang Lebong, Bengkulu, seorang pria menikam suami baru mantan istrinya hingga tewas saat cekcok di apotek rumah sakit. Inilah rekaman pengawas saat pasangan suami istri bersih tegang dengan seorang pria buruh harian di Jalan Beringin, Kelurahan Waterfang, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Karena emosi, buruh harian mendorong korban wanita hingga terjatuh. Suami korban yang hendak melerai dan menolong juga menjadi sasaran pengancaman dan didorong hingga jatuh.
Keributan ini dipicu pelaku yang menagih bayaran Rp50.000 sebagai upah membuang sampah. Namun korban tidak merasa menjanjikan bayaran hingga membuat pelaku emosi dan mengancam menggunakan senjata tajam yang dibawanya untuk bekerja. Polisi yang mendapat laporan korban sudah menangkap pelaku dan kini diperiksa di Polsek Lubuk Linggau Timur. Di Rejang Lebong Bengkulu, kamera pengawas di apotek Rumah Sakit Anissa, Simpang Nangka, merekam seorang pria yang tiba-tiba mengamuk hingga menikam pria lain yang diketahui merupakan suami baru mantan istrinya. Pelaku yang mengamuk langsung ditenangkan pengunjung lain, sementara korban yang terluka tusuk di perut berusaha menyelamatkan diri. Setelah emosinya mereda, pelaku yang menyesali perbuatannya langsung menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong. Sementara korban yang sempat dirawat intensif meninggal dunia dan langsung dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum Selupur Rejang Lebong. Di Sukabumi, Jawa Barat, Neni Mulyani, seorang ibu rumah tangga, dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak, usai dianiaya tetangganya di Kampung Selamanja. Korban luka di kepala akibat dipukul batu oleh pelaku. Saat kejadian, warga mendengar korban berteriak minta tolong. Saat ditemukan, korban sudah terkapar bersimbah darah di dapur rumah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Usai kejadian, pelaku langsung ditangkap dan kini diperiksa di Polsek Cibadak untuk mengetahui alasan yang menganiaya korban. Polisi menyita barang bukti asahan batu yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua orang kakak beradik di Jakarta Timur diperkosa dan dicabuli oleh ayah tirinya lebih dari 50 kali. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah salah satu korban melapor ke Lembaga Perlindungan Anak. BS, pria berusia 47 tahun ini diringkus polisi karena memperkosa dan mencabuli dua anak tirinya yang masih berusia 8 dan 16 tahun. Pelaku mengaku menyetubui anak tirinya hingga lebih dari 50 kali sejak tahun 2017. Aksi bejat pelaku dilakukan saat ibu kandung korban tidak berada di rumah. Korban tidak berdaya karena di bawah ancaman pelaku. Mirisnya, ibu korban juga melarang untuk melapor ke siapapun. Namun salah satu korban yang berusia 16 tahun akhirnya mendatangi Lembaga Perlindungan Anak setelah mengetahui adiknya turut dicabuli. Ibunya di sini juga membiarkan bahwa anaknya disetubui dan juga dicabuli oleh suaminya, suami keduanya, karena suami pertamanya juga melakukan hal yang sama, di mana anak kandung mereka juga yang pertama juga